Hai, kami dari kelompok 11 akan mereview materi mengenai penggolongan obat mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Yang pertama, apa itu obat? Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Ini ada beberapa penggolongan obat, yaitu yang pertama ada obat bebas. Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Contoh obatnya itu ada paracetamol, promah, dan panadol. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Contoh obatnya itu ada OBH, Woods, dan Decadril. Ketiga, ada obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh obatnya adalah tramadol dan ranitidin. Dan ada juga obat herbal. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Contohnya adalah obat proma herbal dan diapet kapsul untuk mencret. Dan ada golongan obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Yang terakhir, golongan obat itu narkotika. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi-sintetis. Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Jenis-jenis narkotika ada ganja, sabu, ekstasi, riklona, mushroom, tembakau gorila, trihex, dan alprazolam. Di sini ada dua farma, yaitu farmakodinamika dan farmakokinetik. Kalau farmakodinamika adalah mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia seluler dan mekanisme kerja obat. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer atau sekunder atau kedua-duanya. Kalau farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. 4 proses yang termasuk di dalamnya adalah absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi, dan ekskresi atau eliminasi. Lanjut ke farmakodinamika. Mulai kerja obat. Mulai kerja dimulai pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minuman efektif konsentration. Puncak obat. Puncak kerja terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam darah atau plasma. Lama kerja adalah lamanya obat mempunyai efek farmakologis. Lama kerja obat. Kerja obat dapat berlangsung beberapa jam, hari, minggu, atau bulan. Lama kerja tergantung dari waktu paruh obat. Jadi waktu paruh merupakan pedoman yang penting untuk menentukan interval dosis obat. Farmakokinetik. Absorpsi adalah pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh. Distribusi adalah proses di mana obat menjadi berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Metabolisme atau biotransformasi. Hati merupakan tempat utama untuk metabolisme.
Kebanyakan obat dinaktifkan oleh enzim-enzim hati dan kemudian diubah atau ditransformasikan oleh enzim-enzim hati menjadi metabolit inaktif. Ekskresi atau eliminasi. Rute utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal. Rute-rute lain meliputi empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Sekian dan terima kasih.